perlu dikenali si pemberi pinjaman. Betul. Dalam aplikasi ini harus benar-benar diteliti apakah transparansi tentang bunga, tentang bentuk denda. Apabila itu legal, semuanya akan jelas dan akan transparan. Iya. Kalau telat misalnya bayar sekian begitu. Benar. Ya? Ada nggak cara kita buat ngecek apakah data kita digunakan untuk pinjol? Takut datanya Ishak ini disalahgunakan. Ada caranya? Caranya adalah apabila sudah terlanjur menggunakan dana pinjol ilegal ya. Lebih baik untuk sebenarnya saya tidak ada kompetensi untuk menjelaskan tapi secara umumnya tinggal merefresh ulang aja HP-nya seperti itu. Supaya APK yang dalam di datanya itu menurut informasi rekan-rekan yang dari IT terhilang. Hilang ya, itu. kayak kembali ke awal lagi. Benar. Oke, baik. Ishak semoga menjawab ya. Baik, kemudian kita ke Mbak Maya. Selamat malam Mbak Maya ya. Kenapa pinjol ini tidak ada jaring pengaman hukumnya di masyarakat? Misalkan nih Bang Andi ya, pemerintah bisa membatasi maksimal 2 aplikasi pinjol untuk 1 orang dan tidak bisa lebih. Bisa seperti itu? Sebenarnya kalau di dalam pengamanan sendiri adalah kewaspadaan diri sendiri ya, pribadi. Okay. Tapi ada beberapa regulasi serta peraturan terkait perlindungan konsumen pada layanan pinjol itu ada dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan pasal 4 huruf C, Peraturan Nomor 13 garing POJK T02 tahun 2018 tentang inovasi keuangan digital di sektor jasa keuangan, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 UU PK, layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19 garing 12 garing PBI garing 2017 tahun 2017 tentang penyelenggaraan teknologi finansial dan mengenai kekuatan hukum kontrak elektronik pasal 18 ayat 1 Undang-Undang ITE. Ya, cukup banyak sebenarnya aturan yang tanda kutip sudah disusun untuk bisa melindungi ya. Benar. Tapi di sini perlulah kewaspadaan para calon-calon pengguna pinjaman online. Iya, benar. Dia harus penuh dengan waspada, harus benar-benar meneliti terkait aplikasi atau perusahaan yang akan memberikan satu pinjaman terhadap dirinya kan seperti itu. Iya betul. Lagi-lagi kita perlu meningkatkan literasi ya Bang Andi. Benar. Ini pinjol ini benar atau enggak? Benar apa enggak? Maksudnya ini terdaftar di OJK, jelas bunganya berapa, kemudian hal-hal yang lain yang patut Anda tahu ya. Baik sahabat sore, kita akan ke siapa ini? Pak Ruli Hidayat ya. Pinjol menawarkan bunga 0,2 atau 0,4%, tapi nggak tahu yang minjam itu bukan bunga keterlambatan 1 bulan, tetapi bunga tiap hari, jadi kali 30 hari. Nah, ini gimana ini? Seperti yang saya jelaskan tadi, ya. Perlu dikenali si pemberi pinjaman. Betul. Dalam aplikasi ini harus benar-benar diteliti apakah transparansi tentang bunga, tentang bentuk denda. Apabila itu legal, semuanya akan jelas dan akan transparan. Iya. Kalau telat misalnya bayar sekian begitu. Benar. Ya. Dan mereka akan mengikuti aturan-aturan apabila terjadi dispute pembayaran. Seorang penagih dalam pinjaman online secara legal tidak boleh menagih di atas jam 8 malam. Oke. Seperti itu. Jadi jam segini nggak boleh nagih-nagih ya. Tidak boleh. Kalau ternyata nagih Bang Andi? Itu ilegal. Oh. Jadi sahabat Sonora kalau nagihnya di atas jam 8 itu ilegal udah pasti ya. Menurut informasi yang saya dapatkan masih banyak oknum-oknum yang ilegal ini menagih di atas jam 8 malam. Seperti itu.